Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klarisma Diki Saputri dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang syirkah. Beberapa pengertian syirkah menurut para ahli. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, syirkah adalah suatu izin bertasaruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasaruf. Yang ketiga, menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Yang keempat, menurut Syed Sabiq, syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Yang kelima, menurut Muhammad Ali Hasan, syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Pengertian syirkah. Syirkah di dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak yang memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dasar syirkah yang pertama Al-Quran pada surat Asyad ayat 24 dan surat Al-Isra ayat 64 seperti di belakang saya ini. Yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim dari Abu Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku jadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak berkhianat terhadap temannya. Jika ia berkhianat, maka aku harus keluar dari mereka berdua itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Yang ketiga ada ijma Ibnu Khudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dan Teori Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Macam-macam syirkah yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Komponen penyusun syirkah inan ini adalah ekstensi. Satu, dua pihak yang bertransaksi, kedua ada objek transaksi, yang ketiga perjanjian, yang keempat dan orang yang menjalankan. Yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerjasama usaha antar para pihak yang menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja yang dimasukkan dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran. Syirkah abdan menurut rukun sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dua orang atau lebih yang berakad. Yang kedua, jenis usaha dan pembagian kerja. Yang ketiga, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja. Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis. Syirkah wujuh mempunyai rukun sebagai berikut. Yang pertama, adanya produsen selaku pemilik modal. Yang kedua, adanya dua orang atau bisa juga lebih sebagai pelaku syirkah. Ketiga, adanya profesi keahlian yang sama. Yang keempat, adanya job description. Yang kelima, adanya pembagian keuntungan yang jelas. Yang keenam, sigat syirkah.
Selanjutnya ada syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama rata. Rukun syirkah. 1. Ada sigotnya. 2. Ada orang yang berakad akhidani. Syaratnya harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasarruf pengelolaan harta. 3. Adanya objek akad. Disebut juga ma'khud alaihi, yakni mencakup pekerjaan dan modal. Syarat syirkah. 1. Syarat lafadz, syarat menjadi anggota dan syarat modal perkongsian. 2. Syarat menjadi anggota perserikatan, berakal, balik, dan merdeka. 3. Syarat modal perkongsian. Hal yang membatalkan atau mengakhiri syirkah. 1. Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja. 2. Perjanjian juga dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu. Ketiga, perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang pihak tersebut. Jika anggota tersebut lebih dari 2 orang, maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian. Keempat, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Saya Ahmad Nugroho, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.